udah turun gitu. Oke, nah nomor kedua kita mendatangkan mereka ini adalah nih. Sebenarnya fungsi utama dari behel sendiri itu apa sih, Dok? Ya, kayak gitu. Jadi ya, mungkin dokternya bisa dekat sama Prophet ya. Oke. Ya, yang pertama apa namanya gigi dan mulut ini bagian dari mengenai sistem stomata. Fungsi sistem stomata itu ada secara garis besar ada tiga. Yang pertama pengunahan, yang kedua fonetik suara, dan yang ketiga estetik. Nah, ada orang punya persoalan gigi, terutama tadi yang namanya fungsi gigi kronik dan sebagainya, pasti di tiga ini bermasalah. Pertama dia mengalami gangguan pengunahan, lalu pengunahan dilakukan pengunahan yang tidak maksimal, pengunahan yang tidak maksimal dilakukan makanan tidak sempurna maksimal, dan itu bisa menyebabkan penyakit dan banyak yang alat fisik. Yang kedua suara. Nah, kalau gigi tidak itu maka ada suara yang berubah. Kemudian giginya rasanya pasti Tidak. yang ketiga estetik. Selain dampak-dampak gigi krodit, misalnya banyak gigi di halus dan sebagainya. Jadi karena itu BL hadir untuk memperbaiki gigi yang miring dan memperbaiki hubungan antara gigi atas dan gigi bawah. Dari tiga fungsi itu. Jadi walaupun tidak miring lagi, tapi fungsi fungsi mastikasinya, fungsi pengunahannya bermasalah, itu juga masalah. Jadi banyak sekali kasus giginya bagus tapi gigitannya tidak bagus, akhirnya sendinya sakit. Jadi ada tiga fungsi itu tadi ya. Kalau emang mungkin orang, karena saya sendiri pun mikirnya kayak mungkin karena giginya nggak rata, mungkin kayak rahangnya nggak simetris, biasanya ada yang kayak gitu kan, jadi pakai behel. Ternyata kalau sudah simetris pun, tapi kalau misalnya ada dari tiga fungsi tadi salah satunya nggak ada di situ fungsinya, berarti harus pakai behel juga gitu. Oke. Nah untuk dokter Fatimah nih, aku mau tanya juga kan, mungkin ini looknya masih kayak Gen Z banget juga gitu ya kan. Kalau menurut pendapat dokter nih ya, kenapa penggunaan behel itu sekarang menjadi tren di kalangan remaja dan anak dewasa sekarang gitu? Karena saya pun teman aku pun tuh rata-rata behel semua gitu. Mungkin pandangan itu. Oke, terima kasih. Jadi ini dari sudut pandang dokter dan ada Gen Z-nya ya. Mungkin kita bisa lihat dari tren sosial media ya. Sekarang kan sosial media itu aktif banget. Generasi muda tuh mempromosikan tentang estetik, kecantikan. Nah, behel itu sendiri seperti yang tadi udah dijelasin sama dokter Ardi, itu tuh ada hubungannya ke estetik. Nah, mungkin di zaman sekarang itu orang-orang lebih memilih jalan untuk memperbaiki struktur wajahnya dengan penggunaan behel. Karena sebenarnya penggunaan behel itu menurut saya pribadi sangat signifikan ya, mengubah estetika wajah ataupun tampilan seseorang. Makanya mungkin hal-hal itu yang membuat kalangan anak muda zaman sekarang itu kayak tertarik buat pakai behel. Ditambah sebenarnya kan sekarang pilihan behel tuh ada macam-macam ya. Ada yang eyeliner, ada yang kalau sekarang sih terkenal kayak self gating gitu. Dan yang nggak terlalu sakit. Lainnya sih orang-orang tuh kalau mungkin karena sering nonton TikTok ya, banyak Gen Z
itu tuh promotnya itu. Terus mungkin kalau kalangan anak sekolahan kan karetnya bisa warna-warni. Iya, 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 Nah itu betul. tuh bisa jadi kayak ornamen-ornamen pelengkap dari penampilan mereka. Mungkin itu sih yang bikin behel itu menjadi tren untuk kalangan muda sekarang, selalu memperbaiki diri sama menambah kepercayaan diri dalam penampilan. Nah, kita balik lagi nih ke Dokter Raffi. Nah, tadi udah sempat bisa dijelasin juga tentang fungsinya, ada 3 tadi. Nah, apakah hasil penggunaan behel ini kalau udah sekali pakai tuh hasilnya bisa permanen kah? Atau bisa terjadi misalnya giginya miring terus pas pakai behel udah lurus misalnya kayak gitu kan, terus setelah dilepas apakah bisa miring lagi gitu? Apa hasil dari penggunaan behel tadi itu bakal permanen gitu? Ya, prinsipnya hasil kerja dari gigi itu punya potensi yang namanya kembali. Itu yang pertama. Karena faktornya bukan hanya pas giginya lurus, tapi harus diperhatikan jaringan pendukungnya. Apakah dia jaringan pendukungnya itu sudah terbentuk secara sempurna? Nah, itu yang pertama. Jadi kalau sudah sempurna jaringan pendukungnya, relatif tidak akan kembali lagi. Yang kedua, faktornya kan gigitan. Jadi kalau gigitannya tidak bagus, walaupun dia sudah lurus, tapi gigitannya bagus, pasti akan terlihat. Nah, yang ketiga, faktor usia. Usia yang masih usia pertumbuhan kan, jadi usia pertumbuhan itu pasti akan ada perubahan. Kalau kita sudah berkonsentrasi kepada belum selesai pertumbuhannya, itu juga akan mempercepat hasil yang kita anggap sudah bagus. Itu bagus, kita akan sendiri dan sebagainya. Sehingga saat dilepas, walaupun sudah bagus jaringannya, itu juga akan menyebabkan kerusakan. Jadi banyak faktor-faktor yang bisa terjadi juga gitu ya. Nah, tadi aku sempat dengar juga, sempat sedikit tentang jaringan pendukung itu. Tadi ada jadi ada tempat faktor hasil yang pasti ada. Oke, itu dia nomor 2. Jadi masih bisa ya, jadi banyak faktor-faktornya yang bisa kembalinya gigi itu sebelum dipakai behel tadi gitu. Nah, dari dokter Fatima juga tadi sempat menyinggung tentang kayak ada karetnya lah, masalah gaya dan sebagainya. Itu kan ada satu hal yang aku penasaran juga tentang masalah itu, tapi kita bakal break dulu ya nomor 2. Jadi mungkin mau yang pengen tanya-tanya juga bisa langsung aja ke Instagram kita dan aja langsung di @rrsopolda Makassar, atau sekarang kita juga ada live YouTube di Pro 2 Makassar teman-teman. Kalian bisa tanya-tanya tentang tema kita malam ini ya, atau terserah deh yang bersangkut paut dengan gigi dan mulut juga ya. Jika punya pertanyaannya kita bakal balik lagi after this one. Satu berisi satu.
behel tuh sekaligus buat gaya juga gitu, cantik penampilan lah, kayak tadi pakai karetnya warna-warni gitu. Nah, Fikar jadi penasaran nih tentang karetnya itu tadi. Apa sih sebenarnya fungsi karet pada behel itu sendiri, Dok? Oke, jadi sebenarnya behel itu ada yang pakai karet, Mm-mm. ada yang enggak. Karena itu sebenarnya ada beberapa macam jenis behel. Iya. Kan tadi saya udah mention ada aligner. Iya. Nah untuk aligner itu dia nggak pakai karet, jadi dia itu ada attachmentnya. Terus nanti pasien itu dikasih tray giginya dan dia dipakai di gigi untuk menggerakkan gigi gitu. Jadi traynya yang membantu untuk menggerakkan gigi. Nah untuk behel self ligating itu juga dia nggak pakai karet. Jadi dia tuh langsung ada kunciannya. Nah itulah yang memberikan gaya untuk giginya untuk bisa bergerak. Nah kalau yang satunya yang ada karetnya itu namanya jenisnya konvensional. Konvensional. Iya, bracket konvensional ini yang ada karetnya. Nah karetnya itu yang bisa warna-warni dan dia itu memberikan friksi ke jadi di behel itu ada bagian behelnya, bracketnya dan kawatnya. Jadi si bagian karet itu dia mengunci kawatnya ke bagian bracket giginya biar giginya bisa bergerak. Sebenarnya kayak ya konsepnya dia mengunci si karet si kawatnya itu biar bisa bergerak lah giginya kayak gitu. Nah tapi warnanya itu yang pilihannya ada banyak. Nah basically sebenarnya konsepnya semua sama kok, sama-sama menggerakkan gigi tapi jalan menuju sana aja yang beda-beda gitu. Ada yang pakai karet, ada yang enggak. Iya, gitu. tapi berarti fungsinya itu sama aja Iya, gitu. fungsinya sama aja buat gerakin giginya. Kayak aku kira selama ini kayak itu yang pakai karet-karet tuh gaya doang gitu. Ternyata emang bener-bener di balik itu ada fungsinya. Nah, tapi kadang kan kalau zaman sekarang kan banyak tuh di Shopee ya. Iya, Nah, iya. itu tuh kadang kita tuh nggak tahu karetnya apakah food grade, apakah aman untuk digunakan di dalam rongga mulut. Iya. Gimana kan kita nggak bisa mengontrol karet-karet fashion yang ada di pasaran gitu ya Oke, tanpa campur tangan dari dokter gigi itu sendiri. Itu dia teman Pro 2 ya, karena kita nggak tahu, jadi alangkah baiknya kamu emang betul-betul ke dokter giginya aja langsung gitu. Nah ini ada satu pertanyaan nih dari di Instagram kita, Fahril _ namanya Fahril, katanya dok kenapa sih setelah lepas behel itu masih perlu pakai retainer ya, namanya retainer? Iya retainer tuh apa sih sebenarnya dok? Ya, yang saya bilang tadi. Jadi walaupun giginya sudah bagus, gigitannya juga sudah pas, akarnya juga sudah lurus, apalagi, tapi jaringan pendukungnya belum sempurna, regenerasinya, tulangnya, jaringannya, maka dia pasti akan goyang, relapse. Nah, biasanya makanya kita pasang pakai retainer itu minimal 6 bulanan untuk memberikan waktu jaringan rahangnya, jaringan pendukungnya itu untuk terbentuk secara sempurna. Nah, kalau terbentuk secara sempurna kan gigi berpindah nih. Iya. Gigi berpindah otomatis ada bagian yang ditinggalkan. Ada bagian yang resorpsi. Nah, bagian ditinggalkan ini kita kasih waktu untuk terbentuk tulang baru di situ. Nah, fase itu yang disebut retensi. Jadi dengan menggunakan retainer. Nah, kalau tidak pada saat dilepas dia akan kembali karena masih di jaringan yang ditinggalkan itu akan masih ada lubang kan, masih ada space begitu. Nah, kalau kita tidak buat retainer maka dia akan kembali prinsipnya lagi. Seperti itu. Jadi makanya dia 6 bulanan biasanya minimal. Ya, bahkan untuk beberapa kasus dia harus 1 tahun. Bahkan juga untuk beberapa kasus harus fix retainer seumur hidup. Berarti tergantung lagi kondisi giginya dia. Tergantung kasusnya. Ya, tergantung kasusnya. Jadi beda kasus, beda jangka waktunya juga gitu ya. Fahril ya, kenapa kamu harus pakai retainer lagi setelah lepas behel? Karena itu tadi alasannya yang udah dikasih tahu sama dokter Ardi ya. Nah, kebetulan Fikar punya teman beberapa tuh yang pakai behel dan yang Fikar lihat juga dia kayak selalu bolak-balik dokter gigi gitu, kontrol
Nah, Fikar pengen tanya itu juga sih. Seberapa penting sih sebenarnya kontrol rutin dan kontrol rutin yang betul tuh dalam jangka waktu yang kayak seminggu berapa kali gitu setelah pakai behel itu. Kontrol rutin itu seberapa penting dan yang paling bagusnya itu kontrolnya itu berapa kali gitu misalnya. Yang mau jawab siapa terserah? Oke, Oke. ya jadi saya coba jawab ya. Jadi untuk kontrol behel itu idealnya sekitar 3-4 minggu. Karena di situ kita bisa menilai kira-kira proses pergerakan giginya udah sampai mana nih. Gitu. Nah, untuk 3-4 minggu itu beda-beda sih sebenarnya kunjungannya. Nah, tujuan itu selain kita ngelihat pergerakan giginya, kita tuh mau lihat kondisi giginya nih. Kondisi giginya sekarang gimana? Apakah yang kita harapkan untuk terkoreksi itu terkoreksi, atau bisa jadi kalau misalnya lewat tau-taunya kebablasan nih gitu. Kita nggak mengharapkan perubahan itu. Nah, itu yang harus dikontrol sama dokternya. Terus selain itu bisa juga kita menilai kebersihan mulut dari pasiennya. Nah, itu kan maksudnya kadang pasien tuh bisa menilai my condition was good, tapi sebenarnya enggak. Yang bisa menilai itu lebih baik adalah dokternya giginya. Nah, jadi itu diperiksa kembali pada saat kontrol. Nah, disitulah dokter giginya yang menilai, kira-kira pertemuan hari ini kita cuman mau mempertahankan rencana perawatan yang kemarin. Sekarang kita harus naik tahap nih, giginya udah mulai bagus, jadi kita udah bisa mulai step selanjutnya. Disitulah pentingnya kontrol untuk mencegah overkoreksi ataupun perubahan-perubahan yang tidak diinginkan gitu. Jadi terkontrol dengan baik. Jadi maksudnya kayak kontrolnya itu benar-benar mengontrol kondisi giginya dengan baik. Emang karena dari awal kondisi giginya yang paling tahu kan si dokternya gitu. Jadi mau perubahan-perubahannya entah ke baik atau ke buruknya itu dokternya udah tahu gitu kontrolnya. Nah balik lagi mungkin ke pendapat masyarakat nih tentang behel itu sebenarnya jadi salah satu isu juga gitu di masyarakat. Kalau behel itu menurut dokter-dokter ini di masyarakat sendiri mungkin sebagai orang yang udah paham lah tentang behel gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih kesalahan-kesalahan besar mungkin di masyarakat tentang behel gitu? Mungkin penafsiran-penafsiran yang pernah didapat tentang behel di masyarakat yang salah itu kira-kira apa nih? Ya, jadi sebenarnya behel ini perkembangannya masih sangat baru lah ya, orang mengerti. Nah justru itulah yang kemudian yang kami amati masih sangat banyak anak-anak muda atau siapapun itu memasang behel secara sembarangan, bukan pada orang yang spesialis. Nah sementara di negara ini sudah mensupport pendidikan dokter gigi spesialis ortodontik. Jadi soal gigi memang ini sudah soal yang sangat parsial. Jadi bukan lagi dokter gigi bisa semuanya. Betul. Pendidikan sekarang sudah tidak begitu. Nah, yang banyak kita lihat itu masyarakat pasang di tukang gigi, pasang di perawat, bahkan di temannya, dia teman SMA-nya dia beli kemudian. Nah, kemudian mau kontrol. Nah, itu yang tadi itu fase kontrol itu yang kadang tidak jelas. Ini mau diapain? Banyak pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa pasang behel itu seperti sulap, simsalabim langsung rapi. Padahal bukan itu tadi. Target kita itu bukan hanya meluruskan gigi, tapi membuat gigi ini dari maloklusi, dari hubungan yang tidak harmonis menjadi harmonis. Itu tadi karena 3 fungsi yang tadi juga karena ada keseimbangan yang kita, ini kan keseimbangan sendi ini penting. Ya kayak pintu kan, kalau pintu tidak miring antara yang atas dan bawah itu pasti nanti akan rusak. Betul. Nah mekanisme seperti itu yang banyak kita lihat. Akhirnya giginya tercabut, sakit, miring tambah miring dan sebagainya. Jadi karena mereka hanya tahu pasang. Kalau pasang anak SD pun tahu. Ini yang kita mau kasih tahu masyarakat bahwa perawatan orto itu adalah satu perawatan yang sangat lama, yang long time treatment. Jadi butuh kehati-hatian, butuh psikologi bagus dan sebagainya. Dokter pun kalau dia tidak sabaran tidak bisa, karena dia harus punya itu. Makanya harus teliti juga. Selain skill, dia punya
pengetahuan yang bagus dan punya apa namanya Sabar lah. yang tinggi, Jadi ya. punya ini Kesabaran itu tadi. ya, Iya, itu jadi jangan sembarang pasang behel. Dokter aja yang yang udah punya ilmu dan skill, kalau salah dikit salah gitu, apalagi tukang gigi yang misalnya sembarangan, yang betul-betul dia nggak punya ilmu, taunya cuma pasang aja gitu. Bahaya teman Pradua ya. Nah, kalau ngomongin tentang bahayanya ya teman Pradua, dokter, risiko jika pasang behel di tempat yang bukan dokter gigi, risiko paling besarnya itu apa? Sebenarnya resikonya banyak banget ya. Pertama, giginya bisa makin berantakan. Kalau di zaman sekarang sih mungkin ngomongnya kayak bisa jadi makin tonggos, yang tonggos makin tonggos. Terus kedua, karena kan sebenarnya kondisi gigi itu kompleks ya pada saat kita menggerakkan gigi. Banyak jaringan-jaringan yang terlibat. Nah, gigi itu kan panjang ya, ada bagian akarnya. Bisa jadi pada saat kalau misalnya kita pasang behel yang asal, itu tuh bisa bikin akarnya memendek. Gitu. Jadi akarnya pendek, terus efek jangka panjangnya adalah giginya bisa goyang. Pertama itu. Nah, efek jangka panjangnya lagi, ketika giginya itu goyang, dia udah nggak punya support, bisa jadi ya lepas giginya. Jadi kamu akan kehilangan gigi. Terus yang tadi di mention oleh Dokter Ardi, kan ini adalah suatu sistem stomatognati. Jadi itu akan bisa mengganggu fungsi sendi rahang. Kalau misalnya gigitan kalian itu makin berantakan istilahnya, itu bisa mengganggu hubungan antara sendi rahang kalian. Nah, biasanya tuh orang makin nyeri nih, tiba-tiba kayak perasaan baik-baik aja, karena posisi giginya makin berubah asal-asalan, itu bisa merubah kondisi sendinya, jadinya sakit gitu sih. Jadi sebenarnya kayak efek di endingnya itu adalah yang paling bahaya, kita kehilangan gigi. Nah, gigi itu kan nggak bisa tumbuh lagi ya. Jadi ya itu sih yang paling bahaya adalah kita kehilangan gigi. Kehilangan gigi, berarti mungkin itu juga salah satu kasus yang sering ditemuin. Iya betul. Oke. Tapi kalau kira-kira selain kehilangan gigi nih, mungkin bahaya yang paling sering terjadi akibat pasangan behel sembarangan gitu, mungkin kayak lari ke kasus-kasus mungkin yang parahnya itu kayak infeksi atau apa, itu pernah ada nggak? Dan kira-kira kenapa bisa terjadi gitu kalau sembarang pasang behel terus infeksi lah, itu kira-kira apa penyebabnya itu? Ya, jadi kalau di kami sebelum perawatan behel itu kan harus diperhatikan tuh jaringannya tuh, kebersihan mulutnya dan sebagainya, karena pada saat memasang behel pasti ada tingkat kebersihan mulut yang terganggu. Nah, biasanya para orang-orang yang tidak itu tidak memperhatikan itu, sehingga pada saat dipasang karang giginya bertambah dan sebagainya, akhirnya giginya menjadi goyang. Nah, kalau tidak diperhatikan itu, giginya goyang, nah otomatis tadi seperti yang disebut oleh Dokter Fatima, dia akan lepas. Kalau sudah lepas berarti harus diganti. Tapi yang paling sering kalau saya lihat itu adalah bertambah parah justrunya. Jadi perawatan itu tidak sesuai dengan ekspektasi dari pasien. Jadi misalnya giginya rahangnya tambah miring. Nah, padahal kan tadi ada fungsi estetik yang selain hubungan antara fungsi estetik. Nah, itu kalau semakin miring kan estetiknya justru bermasalah. Giginya semakin maju. Itu yang paling sering. Jadi bahkan semakin crowding karena mereka sudah mau hanya pasang, kemudian sebenarnya belum elastiknya itu belum bisa dipakai, yang tarikan dia pakai dan sebagainya, sehingga tambah miring dan sebagainya. Itu yang paling sering banyak kita Nah, infeksi itu tadi, jadi ada yang tertusuk tapi tidak diperhatikan, ada yang karena karang giginya banyak sekali, karena pasangnya itu pastanya itu terlalu banyak, sehingga di situ food infeksi. Jadi makanan banyak di situ, karena akhirnya jadi giginya goyang, giginya lubang dan sebagainya. Nah, itu yang paling sering.
Nah itu dia teman Pro 2 ya. Udah dapat penjelasan dari ahlinya langsung, jadi kamu hati-hati. Jangan lagi pergi ke tempat yang enggak seharusnya untuk pasang behel gitu. Kalau mungkin kamu mikir biayanya, Fikar saranin sih mending nabung aja buat yang pasti-pasti gitu. Mahalan dikit gak apa-apa, yang penting asli ya daripada yang KW-KW gitu teman Pro 2 ya. Oke, kita bakal balik lagi teman Pro 2. Mungkin kamu yang masih pengen tanya-tanya langsung aja ke Instagram kita @radio_Pro2 Makassar, atau lewat live YouTube kita juga boleh banget. Sekarang kita lagi live di YouTube Pro 2 Makassar, atau bisa juga lewat WhatsApp kita 0811 410 968. Kita bakal balik lagi Dok, nanti after this masih ada beberapa pertanyaan lagi. Fikar bakal kasih tahu, kasih ke dokter-dokternya. Ada pertanyaan yang memang Fikar sendiri penasaran banget gitu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita bakal balik lagi after this one.
juga Dokter Fatima. Kita lanjut dengan pembicaraan kita hari ini tentang behel nih Taman Pra2. Nah, aku masih penasaran juga gitu, penggunaan behel ini sebenarnya idealnya itu di umur berapa pemakaiannya gitu, Dok? Ya, sebenarnya perawatan orto itu dimulai dari usia dini, usia tumbuh kembang. Jadi usia 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa kita gunakan, tapi bukan behel namanya. Jadi namanya alat myofungsional yang lepasan. Nah itu ada banyak jenis, ada myobreast, ada twin block dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat rahangnya atau giginya crowding, sebenarnya lebih bagus itu namanya interseptic ortodontik. Tapi kalau memang giginya sangat membutuhkan, nah biasanya kita setelah puncak pertumbuhan namanya. Jadi usia akhir pertumbuhan ya. Jadi kalau perempuan setelah haid, kalau laki-laki pas balik ya. Jadi itu baru bisa kita memasang behel bracket. Kenapa? Karena bracket ini sistemnya dia fix dan tekanannya dia continue. Jadi pada saat diaktifkan kan tidak turun naik. Beda dengan yang lepasan. Kalau yang lepasan ada fase istirahat. Makanya dia usia tumbuh kembang sangat pas karena dia lepas, terjadi recovery, pasang lagi, recovery lagi, pasang lagi. Nah kalau behel itu memang harus tulangnya kita perhatikan sudah matang enggak ini tulangnya. Karena kalau enggak dia akan bisa goyang giginya karena kita tarik walaupun ringan bisa potensi apa namanya goyang. Karena kematangan tulangnya yang masih ini. Nah sementara kalau dia masih usia tumbuh kembang, kita cocoknya yang lepas-lepas supaya, nah biasanya sih kalau ada faktor yang apa namanya kebiasaan buruk, anak-anak itu biasanya maju giginya usia 8 tahun sudah kelihatan. Nah itu yang cocoknya kita pakai yang lepasan. Jadi rahangnya kita tahan, tapi dengan alat yang dilepas-lepas supaya tidak apa namanya berbahaya bagi anak-anak. Apalagi kan kalau anak-anak masih aktif-aktif gitu kan, sembarang mau nagigit gitu kan. Itu. Jadi bahaya buat kalau kita terlalu cepat itu bahaya buat jaringan pendukungnya dan bahaya juga buat giginya. Gigi itu tertutup pertumbuhan sempurna, tertutup foramennya apa dan sebagainya itu pada usia-usia puncak pertumbuhan setelah. Nah, setelah itu baru apa namanya? Kita bisa memasang behel yang tekanannya itu pasti continue terus menerus kan. Kalau kita tarik tidak ini. Jadi dia harus makanya kontrolnya minimal paling cepat 3 minggu. Nggak boleh nanti ada pasien, dok saya mau per minggu, nggak bisa. Kalau yang behel karena itu tadi dia dirusak terus menerus. Jadi ada fase dia harus pertumbuhan tulangnya yang harus diperhatikan. Iya. Jadi emang semua udah diatur juga gitu, dijaga. Nah, aku mau tanya juga nih, apa sih sebenarnya ada nggak sih akibatnya jika misalnya udah pakai behel terus kebersihan gigi kita itu nggak dijaga dengan baik gitu? Sebenarnya ada nggak akibatnya kalau misalnya kita udah pakai behel terus mungkin sikat giginya kurang teratur gitu, bisa mengakibatkan ke apa kira-kira itu, Dok? Oke. Jadi kan tadi kakak sempat nanya ya infeksi apa sih gitu. Infeksi. Nah kalau kita pakai behel kan otomatis di dalam rongga mulut kita tuh ada benda asing kan. Nah kita tuh habis makan daerah yang makin gampang nempel plak atau sisa makanan itu berarti semakin banyak dong. Nah di bawah sini itu di bawah gigi kita ada gusi. Nah itu gusi salah satu jaringan penyangga giginya. Ketika kita sikat gigi yang nggak bersih, bisa jadi sisa makanan itu atau plaknya masuk ke dalam. Efeknya apa? Bisa jadi infeksi gusi, jadi radang gusi. Nah itu tuh awal mulanya kayak misalnya pas kita sikat gigi berdarah. Kan orang kayak, kok berdarah sih? Padahal ketika gusi kita berdarah itu adalah salah satu tanda bahwa kondisi gusi kita tuh sedang tidak baik-baik saja gitu. Itulah awal mulanya radang gusi. Dari radang gusi itu kalau kita bahasa medisnya sebutnya gingivitis. Itu hanya sebatas radang di gusinya.
Tapi efek jangka panjangnya ketika dia udah masuk ke dalam di belakang gusi dan tulang, Iya. dia bisa merusak jaringan-jaringan lainnya. Nah, itu bisa mengarah ke namanya periodontitis. Nah, itulah yang efek jangka panjangnya bisa merusak gigi, bisa menggoyangkan gigi dan lain-lain. Tapi ya awalnya pasti diawali dengan infeksi atau radang gusi. Biasanya kayak gitu. Makanya kalau pakai behel, biasanya pasti dokternya akan menginformasikan bagaimana cara membersihkan rongga mulut yang baik dan benar, karena perlu ekstra gitu untuk pembersihan gigi dan mulutnya. Oh iya betul. Pantas beberapa teman aku yang pakai behel tuh udah bawa toothpick kemana-mana Iya, biasa. betul. Habis makan tuh langsung lari ke toilet gitu, dibersihin bener-bener bersih gitu. Oh that's why, karena kalau udah pakai behel tuh rongga di mulut kita yang untuk nempel makanan, sisa makanan itu lebih banyak lagi gitu. Oke. Sebenarnya kalau masalah behel tuh apakah semua orang cocok-cocok aja pakai kah, atau emang harus bener-bener miring ininya gitu baru dipakai behelnya itu, atau gimana menurut Iya, sebenarnya kan teorinya tadi adalah perawatan. Jadi idealnya behel itu dipakai pada gigi yang bermasalah. Iya. Jadi crowding dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kalaupun dia tidak crowding, biasanya dia bermasalah di estetika. Misalnya bagus giginya, tapi mancung, Iya. maju. Nah, tentu kan secara estetik tidak bagus. Tidak bagus. Secara fungsi juga tidak maksimal. Ya, karena gigitannya. Nah, itu harus dimundurin supaya dia tidak maju, dia tidak ini dan sebagainya. Jadi itu yang ini. Tapi kalau giginya udah rapi dan sebagainya, harusnya tidak boleh dipasang. Kalau kami dokter gigi spesialis tidak mau pasang. Kalau yang cuman memang betul-betul pure estetik, udah bagus gigitannya dan sebagainya, tidak ada keluhan. Ya buat apa? Nah, itu hanya menambah kesusahan membersihkan gigi kan. Iya sih. Pada titiknya yang seperti tadi, bahwa makanan susah dibersihkan dan sebagainya. Jadi lebih bagus kita menghindari. Makanya yang di ini memang yang sangat membutuhkan. Oke. Nah, kalau misalnya orang yang udah pakai behel nih ya dok ya, terus kira-kira ada nggak sih tanda-tandanya, misalnya kita kan nggak tahu gitu, misalnya kayak tanda-tanda apa yang menunjukkan bahwa behel yang sedang kita pakai itu bermasalah gitu dan harus benar-benar diperiksa. Ada nggak sih tanda-tanda misalnya kayak udah pemasangan behel terus kayak harus periksa lagi nih, kayaknya ada yang salah gitu. Iya. Ada nggak? Biasanya kita lihat tuh kan di pemasangan awal kita tanya pasien. Ini kalau ada keluhan silakan datang. Jadi biasanya pasien pertama itu ada sariawan, tertusuk, lepas bracketnya dan sebagainya. Itu biasa dalam ini. Jadi kawatnya bergeser sehingga menusuk atau masih panjang dan sebagainya. Itu yang paling sering terjadi kalau kami. Yang kedua, kesalahan kita dalam memasang. Jadi karena tidak sama tinggi, akhirnya ada yang giginya yang naik, erupsi lebih tinggi sehingga dia traumatik oklusi. Traumatik oklusi bisa menyebabkan kegoyangan gigi, bengkak, sakit dan sebagainya. Itu yang biasanya, dok ini agak sakit. Oh berarti ada traumatik di situ. Karena kita lihat cara pasang kita yang ini, atau cara pasang kita yang tidak pas di tengah, pas di posisi ideal, biasanya dia justru bertambah miring. Nah itu yang banyak orang pasang di tempat di tukang-tukang gigi dan dokter yang tidak kompeten. Akhirnya ya bukan semakin lurus giginya, tetapi semakin miring. Oke. Itu yang dievaluasi biasanya. Nah kalau masalah makan nih kan, kalau mulut udah makan pasti lah ya. Nah kira-kira kalau udah pakai behel tuh ada pantangan makanannya nggak sih dok? Sebenarnya pantangan banget enggak juga ya. Tapi kan kita sebagai pengguna behel sadar diri gitu kan. Sekarang semenjak pakai behel pasti pada saat mengunyah tuh kurang nyaman ya. Nah biasanya tuh yang harus dihindari kayak makan jagung. Jagung yang langsung dihap dari si batang jagungnya itu. Mungkin kayak menggigit pakai gigi depan.
itu kan biasanya kayak lebih rawan ya. Mungkin kalau pengguna behel bisa relate kalau kondisi gigi kita itu semenjak pakai behel nggak se-strong sebelum kita nggak pakai behel. Jadi giginya tuh sedikit lebih kayak berasa gitu kalau menggigit pakai gigi depan. Jadi biasanya kita instruksikan ke pasien untuk makanan-makanan dengan ukuran besar atau lebih keras, perlu dikunyah lebih banyak, itu bisa dipotong-potong terlebih dahulu. Sama biasanya kalau di awal pemasangan behel, apalagi benar-benar masa adaptasi pasien dengan kondisi giginya yang baru, itu pasti biasanya pasien diarahkan untuk diet lunak. Sebenarnya bukan lunak kayak bener-bener bubur, enggak, tapi sesuatu yang sedikit lebih soft dari biasanya. Nggak mungkin kayak makan cireng enggak ya, itu enggak. Jadi dihindari, paling kayak makan yang lembut-lembut gitu. Jadi lebih ke sadar diri aja gitu, jangan suka gigit yang keras-keras dulu gitu. Betul. Bisa lepas juga sih behelnya. Kalau lepas kan harus datang lagi ke dokter giginya. Bayar lagi kamu, jadi harus jaga ya. Harus betul-betul dijaga. Oke. Nah, nggak kerasa nih sebenarnya masih banyak pertanyaannya Fikar, tapi waktu kita cuma sejam dan ini udah mau jam 10 ternyata teman Pradua. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter-dokternya buat teman Pradua semua di luar sana, bagaimana maksudnya bagaimana edukasi yang baik tentang behel untuk teman Pradua yang di luar sana mungkin? Ya, yang pertama bahwa behel itu sebenarnya sangat fungsinya sangat baik, sangat bagus kalau dan sangat maksimal sebenarnya kalau dikerja oleh orang yang kompeten, yang spesialis orto dan sebagainya. Ya, karena memang belajar di situ. Nah, kita berharap pengetahuan tentang behel ini itu terus menerus sehingga behel itu tidak lagi dianggap sebagai sulap. Jadi pasang tiba-tiba langsung lurus. Simsalabim jadi. Simsalabim jadi. Dan itu kan banyak sekarang, masih sampai sekarang. Jadi ya kita lihat dan juga kita berharap pemerintah mengatur regulasi belanja behel ini. Karena ada anak SMA belanja yang penting ya seperti estetik lah ya. Nah, kita lihat di mal-mal tuh banyak tuh jual-jual ini pasang behel murah dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita yang dokter gigi spesialis orto untuk mengajak masyarakat untuk daripada tambah rusak lebih bagus rawat di spesialis orto. Oke, mungkin harapan kita buat pemerintah juga bagaimana mungkin edukasinya lebih diperluas lagi kepada masyarakat tentang behel ini biar nggak sembarangan gitu, karena kalau ada apa-apa kan generasi muda kita juga gitu. Iya. Nah, kalau dari Dokter Fatima mungkin ada pesan-pesan buat teman Pradua di luar sana? Oke, jadi sebenarnya hampir sama kayak yang tadi Dokter Ardi udah jelasin. Saran dari aku sih mungkin sekarang di sosial media tuh kita bisa lebih pinter-pinter ya mengolah informasi. Kayak belanja-belanja juga itu kan bisa dipilah-pilah gitu. Nah, sama yang tadi Dok Ardi bilang, banyak penjualan di mall-mall dan di Shopee. Dan sekarang juga pasti banyak banget di sosial media teman-teman beredar kayak promo pasang behel murah gitu, betul. Fashion behel. Nah, itu yang perlu kalian hati-hati, kalian perlu sayang-sayangin giginya. Jangan karena pengen terlihat cantik sebenarnya tujuannya, tapi malah merusak. Karena kalau misalnya dia udah rusak, kalian tuh bakal nyesel gitu, karena cost yang kalian keluarkan di awal hanya untuk fashion itu akan berkali-kali jauh berkali-kali lipat dibandingin yang di awal, karena pasti yang akan memperbaikinya yaitu pihak-pihak kompeten. Contohnya yang tadi dokter gigi spesialis yang udah belajar, kayak dokter spesialis yang udah belajar aja pasti ada kayak miss-missnya gitu kan, karena gigi tuh kompleks banget, walaupun kelihatannya cuma kecil tapi sebenarnya very huge things gitu. Nah, itu sih yang harus kita perhatiin, jangan terlena, jangan tergoda dengan gitu. promo-promo yang lewat. Iya, karena bisa jadi nanti dari cantik jadi nggak cantik gitu. Terus kalau mau cantik lagi berarti bayarnya lebih lagi gitu. Betul. Kayak pinter-pinternya aja sih, karena kalau misalnya kayak udah kehilangan gigi tuh nggak bisa ditumbuh lagi. Betul. Kita pasti harus pakai misalnya gigi palsu atau implan. Jadi efeknya itu
efek buruknya tuh banyak banget kalau kita asal-asalan dalam memilih behel gitu. Itu dia teman Pro 2. Jadi dengar kata dokter-dokter ini teman Pro 2 ya, jangan sembarangan, jangan terlena dengan karena harga murah. Saran Fikar juga tadi mending kamu nabung untuk hal yang asli aja gitu, jangan sembarangan karena tergiur harga murah aja gitu. Oke, thank you so much buat Dokter Ardi dan juga Oke, Dokter Fatima. thank you, Nanti mungkin Kak. kapan-kapan bisa balik lagi ke sini, kita bakal bahas tentang hal lain, maksudnya temanya lain lagi gitu ya. Terima kasih edukasinya malam ini. Terima ya. kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit kalau gitu teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan kemana-mana dulu, tapi bentar Fikar masih nemenin kamu ya. So stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Tek.